Hai, kita berjumpa lagi dengan saya Erlangga di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam konsep Stephen. Apa saja ya bedanya? Mari kita simak. Jenis kelamin adalah faktor genetik. Maksudnya adalah jenis kelamin di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan termasuk dalam faktor-faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Jadi kita flashback ke materi teori strata genetik. Dalam teori strata genetik terdapat 5 faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian. Salah satu faktornya adalah jenis kelamin. Nah, perbedaan pengaruhnya seperti ini. Jadi, menurut konsep Stephen, untuk jenis kelamin laki-laki adalah cenderung mirip mesin kecerdasan thinking, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan cenderung mirip mesin kecerdasan feeling. Jadi perbedaannya itu, laki-laki cenderung thinking, kemudian perempuan cenderung feeling. Namun bukan berarti kalau kalian adalah laki-laki, pasti hasil tes Stephen kalian pasti thinking. Artinya bukan berarti seperti itu. Bisa jadi hasil tes Stephen kalian thinking, sensing, intuiting, insting, atau bahkan feeling. Tapi misalkan hasil tes Stephen kalian feeling, tapi karena kalian adalah laki-laki, maka tetap ada sifat kepribadian thinking dari faktor jenis kelamin kalian yang laki-laki tadi. Begitu juga sebaliknya untuk perempuan. Bukan berarti untuk perempuan pasti hasil tes Stephen-nya pasti feeling. Bukan berarti seperti itu. Bisa jadi sensing, intuiting, thinking. Dan kalau hasil tes Stephen kalian thinking, maka tetap ada sifat feeling dari faktor jenis kelamin kalian yang perempuan. Dan kalau dilihat berdasarkan belahan otaknya, maka thinking dan feeling ini berlawanan secara diagonal. Jadi berlawanan secara diagonal, sehingga kepribadian thinking dan kepribadian feeling itu juga berlawanan atau berkebalikan. Sehingga pengaruhnya, maka kepribadian antara laki-laki dan perempuan juga berlawanan atau berkebalikan. Sehingga memiliki perbedaan yang kontras. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di sini kita melihat perbedaannya berdasarkan mesin kecerdasan. Karena laki-laki cenderung thinking, maka laki-laki lebih rasional. Rasional artinya mempertimbangkan dengan alasan yang ilmiah, sehingga pertimbangannya lebih jernih, tidak gegabah karena berpikir dulu. Kemudian yang kedua, objektif. Objektif yaitu memutuskan dengan pendekatan impersonal atau netral. Jadi netral ini lebih melihat objeknya, bukan bergantung kepada siapa penilainya. Sehingga keputusannya bersifat lebih adil dan tegas. Tegas artinya kalau salah ya dikatakan salah, kalau benar ya dikatakan benar. Kemudian karena perempuan cenderung feeling, maka perempuan cenderung lebih, yang pertama adalah emosional, lebih emosional. Emosional artinya mempertimbangkan dengan dipengaruhi emosi dan perasaan, sehingga perempuan lebih peka, lebih sensitif, namun lebih mudah memahami perasaan orang lain. Yang kedua adalah subjektif. Subjektif artinya memutuskan dengan pendekatan personal atau kecenderungan dirinya, sehingga bergantung kepada siapa yang menilai. Kalau yang menilai berbeda, tentu keputusannya berbeda. Namun positifnya, mereka lebih bijak dan toleran, jadi tidak kaku. Jadi meskipun salah, mungkin masih dalam beberapa hal masih dibolehkan karena beberapa alasan seperti itu.
Jadi itu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Baik, itu saja materi yang bisa kita pelajari kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini Erlangga Lazuardi. Kalau kalian butuh informasi seputar tes TV, misalkan lokasi tesnya yang paling dekat ada di mana, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas atau mungkin tanya materi lainnya, silakan sampaikan di kolom komentar di YouTube. Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Semoga video saya ini berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.